Kembali lagi di podcast RRI Tual bersama Fiana Benita. Di Maluku Tenggara, khususnya di Kepulauan K, terkenal sekali sama destinasi wisata alamnya. Pantainya yang bagus, alamnya yang segar, itu mengundang banyaknya turis mancanegara untuk datang ke Kepulauan K ini. Dan di setiap tahunnya, khususnya di pertengahan tahun, biasa akan ada acara yang bisa dibilang besar ya, karena kita ini menyambut turis-turis mancanegara yang berlabuh di Kepulauan K. Kita biasa menamakan itu adalah Sail to Indonesia. Nah, apa itu Sail to Indonesia dan juga sudah sejauh mana persiapannya? Kita akan cari tahu bersama-sama saya. Kali ini sudah ada Bapak Kadis Pariwisata, Bapak Budi Topi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Kabar baik. Dan juga tokoh pemuda Korlabai, ada Kak Erik Rahat Bang. Halo Kak, apa kabar? Ya, Pak, kita langsung kepoin nih Ya. tentang Wonderful to Indonesia, Sail to Indonesia. Ya. Ya, jadi acaranya itu sendiri Sail to Indonesia kan ya Pak? Iya, bisa. Sebenarnya apa sih Pak? Mungkin boleh dijelaskan buat teman-teman yang lagi nonton apa itu Sail to Indonesia? Ya, jadi kegiatan Sail to Indonesia ini adalah salah satu kegiatan di mana berkumpulnya para yachter freelayers sedunia. Ya, mereka berkeliling dunia. Salah satu yang dikunjungi adalah Indonesia. Dan Indonesia dengan lautan yang luas ini memungkinkan banyak aktivitas laut. Nah, salah satu tempat yang selalu dikunjungi adalah Kepulauan K, Maluku Tenggara, dan sudah berlangsung sejak tahun 2008. 2008. Ya, dengan 400 kegiatan yang berubah, jadi Sail Indonesia, Sail to Indonesia, Wonderful Sail to Indonesia, kemudian ada Down to Back to Down on the Rally, kembali lagi Sail to Indonesia. Tapi intinya semua dinamika itu terus berlangsung. Dan kita bersyukur ya karena Maluku Tenggara ini ditetapkan sebagai entry point, sehingga wisatawan khusus para yachter yang berasal dari Australia, dari New Zealand, Cairns dan sebagainya itu harus masuk dulu Indonesia, masuk dulu ke Maluku Tenggara. Dan biasanya ini tempatnya sebelumnya ada di Debu, ya yang sudah cukup populer di para yachter. Nah, begitu pula ketika mereka balik dari arah Indonesia Barat menuju keluar, pasti harus keluar dari sini, dan ini sudah terjadi sehingga ketika menyebut Kepulauan K dan K Maluku Tenggara lalu Debu itu sudah sebegitu populer di kalangan para yachter dunia. Oke, terhormat juga ya, Ya. kita sebagai penduduk di Maluku Tenggara ini, karena ini sebuah acara yang besar banget pastinya. Dan ada yang unik tadi, kemarin kan didebut ya Pak. Ya. Nah, sekarang nih kalau misalnya kelihatan Wonderful Sail to Indonesia akan ada di langit yang barat. Ya. Boleh dong Pak, disebut kenapa nih akhirnya tahun ini pindah tempat? Iya. Berdasarkan arahan pembangunan ya, Maluku Tenggara ini boleh dikenal dengan never ending attraction. Nah, di Debu sudah berlangsung dan begitu support dari masyarakat yang luar biasa. Tapi pemerintah daerah punya visi besar. Ya. Kita harus bisa mengembangkan tempat-tempat lain, daya tarik wisata lainnya. Salah satunya ada Nia Orang. Bahwa harus ada satu daya tarik yang benar-benar bisa dikelola oleh pemerintah daerah. Ini juga akan mendorong pada kecepatan pembangunan. Nah, seterusnya juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Karena pada saatnya nanti kita akan bicara tentang regeneratif tourism. Dan kita angkat bagaimana kita planet, people, and prosperity. Nah, di Ojek Tabung ini, yang orang itu mendapat support yang luar biasa dari masyarakat lokal, istimewa yang ada di Pulau Pai. Ini menjadi poin penting. Pemerintah Maluku Tenggara, Bapak Bupati Muhammad Anis di periode pertamanya itu sudah mengembangkan Nia Orang. Kalau ada yang bilang ini tempat timbul anak. Karena jauh ya Pak. Jauh. Terus aksesnya ke sana gimana? Akses jalan kalau ke sana 6,7 km itu lagi hotways. Ya, ini membantu untuk aksesibilitasnya. Ke depan dalam beberapa waktu dekat ini akan dibangun fasilitas-fasilitas lain. Kalau kita biarkan ada dibangun, kapan lagi bisa disentuh? Betul Pak. Maka Pak Bupati Maluku Tenggara, Bapak Muhammad Anis dan Pak Wakil kalau daerah Tokna
tahun ini semua kegiatan sport event itu sudah bikin miliar orang. Dalam rangka kita promosikan bersama, ini loh salah satu daya tarik wisata lagi di Maluku Tenggara yang ketika dibilang never ending attraction tadi. Saya pribadi, saya sebagai pengunjung Nirwanat juga Pak, soalnya kalau dibilang Pantai Nirwanat itu apa ya, suasana itu sepi, malah sepi dalam arti tenang gitu ya, tenang. Cuma ya seperti yang Bapak bilang juga, banyak fasilitas yang belum ada. Nah, dari terpilihnya Pantai Nirwanat ini, kalau misalnya dari pemuda dan tahun desa di mana Pantai Nirwanat ini ada, gimana tuh tanggapannya Pak? Kalau dari kami pemuda sendiri, dengan disebutnya Nirwanat sebagai venue diadakan event daerah, kami secara pribadi kami bersukacita karena bagi kami dengan Kabupaten Maluku Tenggara menuju Nirwanat sebagai lokasi utama untuk event itu daerah, secara tidak langsung mengangkat kami, harkat dan martabat kami ke masyarakat adat Teluk Bapak yang ada tadi. Dan samping itu dari sisi pembangunan, Kabupaten Muhammad Al-Hubung sudah membunyikan gong pembangunan untuk Nirwanat sejak tahun 2022. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis, di tahun-tahun ke depan akan ada pembangunan lain. Dan kami dari pemuda kami akan mensupport itu 100% dan semaksimal mungkin demi mensejahterakan warga kami pada khususnya dan masyarakat Maluku Tenggara pada umumnya. Berarti kalau dari masyarakat pemuda tahun sendiri sangat amat welcome ya dengan adanya pencetusan Suatu Indonesia yang nanti akan menjadikan Pantai Nirwanat ini sebagai enter dan exit point. Dan untuk fasilitas sendiri Pak, apa aja yang akan dibangun nanti di Pantai Nirwanat? Ya, yang pertama beberapa saat ini kurang lebih 2 minggu ya. Kami dari Disbar terus melakukan pemindahan sudah tambah pembersihan lokasinya. Dan beberapa hari terakhir kami disupport lagi oleh teman-teman dari Kuarcap untuk kami akan membangun tenda-tenda, kemudian toilet pastinya itu sebagai fasilitas vital ya. Listrik juga dalam beberapa waktu dekat ini sudah siap dibangun. Dan nanti insya Allah pada tahun 2026 hampir dipastikan pembangunannya semua sudah berjalan, semua fasilitas sudah dibangun. Wah saya excited banget, saya nggak sabar sih Pak Nirwanat, wajah baru dari Nirwanat ini. Karena sebenarnya seperti tadi sudah disebutkan juga, tahun 2022 itu sebenarnya Nirwanat ini sudah menjadi tempat untuk acara BTK. Benar. Ya, tapi dalam prosesnya mungkin memang ada beberapa hal yang mungkin menghambat juga kali ya yang belum bisa dilakukan pembangunan secara maksimal seperti itu. Berarti di tahun ini adanya Shelter Indonesia, betul-betul Pantai Nirwanat itu akan dimaksimalkan nih Pak pembangunannya. Iya, benar. Tahun 2022, 2023 puncak acara Festival Personality sudah dilaksanakan di sana ya. Memang dalam fase pembangunan tentunya kita pasti terkendala dengan soal biayanya karena apalagi masuk di tahun 2025 yang harusnya sudah mulai dari pembangunan terjadi efisiensi kebijakan pemerintah pusat, tapi itu tidak membuat langkah pemerintah daerah jadi batal ya. Kami sudah berkomunikasi, Pak Bupati mendorong untuk mulai tahun 2026 kita boleh dibangun. Tadi satu hal yang disebut Pak Diani, sepi atau tempatnya itu. Ya, memang paradigma pariwisata itu berubah. Ya, pada saat waktu-waktu tertentu itu kita mengenal dengan mass tourism. Ya, massal pariwisata massal. Kalau massal maka carrying capacity harus kita perhatikan. Dan paradigma wisatawan itu juga berubah, mereka akan mencari tempat-tempat yang sepi. Jadi konsepnya adalah tentang mencari spiritual, serenity dan sustainability. Ya, serenity tempat-tempat yang sunyi. Jadi yakin saja bahwa wisatawan itu sudah akan menjauhi tempat-tempat yang begitu ramai. Contoh ya, saat ini kita lihat pergeseran dari Bali ke Labuan Bajo. Tapi Labuan Bajo lambat tahun ini semakin ramai juga. Maka mereka ini menjadi peluang besar bagi daerah-daerah lain di kawasan timur Indonesia, apalagi seperti di keluarga seluruhnya yang terkenal dengan masuk ke pantai dan gitu makanya. Iya, karena
saya juga ketemu beberapa turis mancanegara yang sedang berlibur di sini, dan kalau pas kita ngobrol pasti alasannya karena mereka mencari ketenangan. Sering. Di Pulau Pianggi, maksudnya kalau misalnya pantai, Indonesia ini nggak kekurangan pantai, banyak dari ujung dari Sabang sampai Merauke banyak pantai yang bisa dipilih. Ya. Tapi yang menawarkan ketenangan itu Iya. sedikit sekali, dan salah satunya ada di Pulau Kehi. Iya. Nah, Pak, dalam pemilihan Pantai Girwanat ini, selain tadi karena pemerintah mau mendorong pembangunan Iya. wisata baru, apa sih Pak spesialnya dari Pantai Girwanat ini? Jadi ketika Girwanat itu dibangun, dia masuk di konsep one stop destination. Satu destinasi tapi dikelilingi oleh destinasi yang lain. Saya ambil contoh misal ya, di depan ada Pulau Ngam dan Iya. kawasan Pulau Sepuluh yang eksotis semua, ada aktivitas orang bisa snorkeling, diving, aktivitas di sana. Di samping ininya ada Pantai Lilin, Iya. ada Luwuk Loak, dan di desanya di bawahnya ada Waidat Tamu yang sangat terkenal dengan pantai yang disebut dengan Pantai Tsunami. Kalau Suce itu kalau orang dari luar menganggap itu tsunami. Dan ada satu situs yang sangat bersejarah, tulisan prehistorik Gua Luang dengan pisau tangan. Nah, itulah salah satu kenapa sehingga Bapak Nudi memilih Girwanat ini supaya dikembangkan dengan konsep one stop destination tadi, satu titik tapi bisa menjangkau titik yang lain. Oke, kalau itu dari pandangan pemerintah. Nah, kalau misalnya dari pandangan masyarakat Omae sendiri, bagaimana Pak? Bagaimana nih Kak? Maksudnya ada hal-hal apa yang bisa ditawarkan dari Desa Omae dan Tahu untuk nantinya menyambut para turis-turis mancanegara? Desa Waidat Tamu sendiri secara lalu sudah siap untuk menjadi wisatawan. Fasilitas yang tersedia di Hanoi sudah cukup memadai. Kita punya pada villa dan berharga, dan ditambah juga dengan atraksi budaya yang sudah disiapkan dari sekarang. Dan mungkin kebutuhan lain yang mungkin nanti akan dibutuhkan oleh Pemda yang tadi sudah kami siap mendukung dalam segala hal. Kami akan sediakan dan berusaha untuk Mensupport ya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya dari penduduk desa sendiri, kayak tadi ada yang namanya atraksi, ada pentas, ada. Kalau misalnya dari mancanegara atau yang turis-turis lokal datang, pastinya kan kita ada hal-hal yang kita pelajari nih Pak. Iya kan. Kalau kemarin sih saya sempat datang ke Ohaida Tower, katanya memang dari masyarakat itu juga ada kegiatan-kegiatan seperti membuat kerajinan tangan, terus juga mengolah makanan-makanan lokal. Nah itu kerajinan tangan dan makanan apa aja yang bisa disajikan atau yang nantinya mau diperkenalkan untuk pengunjung-pengunjung yang datang. Dari sisi kerajinan tangan, ada beberapa masyarakat yang memang cukup aktif dan kreatif dalam mengelola seperti batu kelapa menjadi kerajinan dan kunci dan sebagainya. Ada yang siap untuk dipamerkan di sana. Kalau dari sisi kuliner, ada beberapa rumah ekonomi kreatif yang sudah ada dan berjalan sampai sekarang, yang siap mengelola rumput laut yang dibudidaya di kampung dan diolah menjadi makanan dan semila. Ditambah juga ada komunitas ibu-ibu yang membuat ekoprint. Jadi batik ekoprint dari daun dan sebagainya kemudian diolah menjadi batik. Dan itu juga menjadi salah satu kerajinan tangan yang diunggulkan sekarang itu. Oke, berarti sudah dibilang lengkap ya, cukup lengkap ya, dari destinasi wisata alam, destinasi wisata budaya dan kuliner sudah siap gitu, sudah siap. Jadi nanti Sel-Tour Indonesia ini mungkin akan menjadi gongnya ya, gong untuk kita kasih tahu ke masyarakat dan juga pengunjung bahwa ada nih destinasi baru di Maluku Tenggara, Pantai Girwanat, dan pastinya apa ya, new face of Pantai Girwanat. Jadi orang-orang udah kalau bisa diajak, ayo kita kemana ke Pantai Girwanat? Aduh, di sana gak ada ini, gak ada itu, udah gak ada alasan lagi gitu ya Pak. Senang banget pastinya mendengarkan berita ini ya teman-teman. Kalau misalnya ada destinasi wisata baru yang tadi menawarkan ketenangan, dan tadi
Bapak juga sempat menyinggung soal planet, kan planet, people, and prosperity. Kalau misalnya dari pemerintah, dinas pariwisata sendiri untuk nantinya mengolah sampah dan untuk membersihkan itu, gimana Pak langkah-langkahnya untuk menanggulangi sampah-sampah yang nanti ada? Baik, ketika bicara tentang planet ya, berarti itu akan konsen dengan lingkungan. Ya, satu hal yang pasti paling diperhatikan tentang pengelolaan sampah. Dan budgetnya sudah hampir kelihatan Iya. dari pemungutan sampah sampai proses ini tidak ada yang dibuang di situ. Kita bikin jadi sesuatu yang bisa di-reduce, recycle, ya, reusing, Iya. konsepnya sudah kami siapkan. Ya, jadi kemudian kalau ada beberapa ada media memberikan di berbagai media bahwa di tempatnya orang ini terbengkalai kita terus, kami secara resmi menyatakan menjadi podcast itu tidak benar. Itu tidak benar. Tidak benar. Masih mungkin kemarin itu tahap perencanaan ya Pak. Lagi digodok lagi nih. Kira-kira kurangnya apa biar bisa disediakan Benar. seperti itu. Iya. Oke. Dan tadi pengolahan sampah sudah, terus juga UMKM tadi kita juga sudah menyinggung. Nah, nantinya acara Salt Indonesia ini akan seperti apa Pak? Apakah ada gebrakan baru ataukah seperti tahun lalu yang kita sambut, tahun mereka belajar kesenian dan juga mencoba makanan lokal, atau ada gebrakan dari itu? Iya, setiap tahun ada berbeda ya. Nah, pertama kalau di Giamrat yang lokasinya cukup luas. Ya. Nanti kita bikin mereka pada saat itu karena kita juga pemerintah daerah lagi mempersiapkan Festival Pesona DKI Indonesia, Festival Pesona DKI 2025 ya. Iya, yang akan diadakan kapan tuh Pak? Itu tanggal 21 sampai 27 Oktober nanti. Oktober nanti. Itu waktunya semakin dekat. Iya. Itu pasti disambung dengan kurang lebih ada 200-an sampai 500-an penari goyang DKI. Iya. Kita bikin semangat dan pada momentum ini secara resmi officially kita akan launching Bupati Maluku Tenggara, Bupati Haji Tahir Temubun akan melaunching Festival Pesona DKI 2025. Dan ini sudah kami presentasikan pada kementerian di Kementerian Pariwisata, Kementerian Perekonomian, Kemendagri untuk bagaimana hadir pada saat itu. Sama-sama kita launching. Kita launchingnya di hadapan ratusan wisatawan yang asing ini tentunya bomnya akan beda ya. Iya. Dengan demikian maka kami butuh dukungan dan terus kemarin istimewa dari media RRI bantu follow up dan amplify sebuah kegiatan dan promosi pariwisata yang saat ini lagi disiapkan. Siap Pak, kita Pak siap terima callingan. Kalau disuruh promo langsung kita promo nanti. Berarti acara ini tanggal 21 di mana akan ada launching Pesona DKI 21 Juli di Giamrat. 1 sampai 27 itu acara Sel Indonesia yang masuk. Kita akan welcome ceremony itu pada tanggal 23 Juli. Akan kita launching Festival Pesona DKI. Oke. Jadi buat masyarakat di Tual maupun Maluku Tenggara yang harus ada sih waktunya, harus disempatkan gitu ya untuk datang dan meramaikan acara Salt Indonesia di tanggal 23 Juli di Pantai Giamrat. Ini kita semua boleh datang kan Pak? Apa ada undangannya dulu? Ya. Sudah pasti akan menjadi kehormatan bagi kami untuk sebanyak mungkin warga kepulauan ini yang termasuk katanya Maluku Tenggara ya tentunya saudara-saudara kita yang ada di Kota Tua. Mari silakan. Ini adalah momentum untuk mempromosikan pariwisata kepulauan secara keseluruhan. Oke, kita tunggu acaranya. Nah, acara sebesar ini tentunya pasti dari teman-teman Desa Oveder Tahu juga pasti sudah melaksanakan promosi nih, Pak Erik. Promosi apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat desa untuk acara ini? Kalau dari segi promosi, kami masih juga ada siapa terkait dengan penyebaran flyer dan segala macam. Terus kami juga sudah mempersiapkan beberapa atraksi wisata lainnya seperti wisata ekstrim yang nanti akan dibawakan di dalam acara Indonesia. Dan nanti ya izin dan festival kali ini tetap sama kolaborasi. Oke. Wah banyak ini ya, banyak hal-hal
udah dikasih contekan dikit Ya, udah di-spill ya. dikit-dikit ya. Saya jadi semakin penasaran nih buat datang ke Sail to Indonesia karena pastinya beda sekali dengan yang sebelum-sebelumnya ya Pak. Iya. Nah, terus juga Pak untuk terkait promosi ini kalau dari pariwisata sendiri sudah langkah strategi apa yang sudah dilakukan? Ya, jadi kami bekerja dengan berbagai media. Itu yang pertama kaum media, tentunya media Facebook, Instagram dari dinas. Ya, kemudian dari komunitas-komunitas seperti XUTK dan TCK. Kemudian tentunya kita akan dengan paid media yang berbayar ya, bisa mengangkat. Kemudian yang public media seperti RRI dan media-media lainnya. Iya. Tentunya kami beri support untuk promosi, kita boleh kolaborasi, Iya. kolaborasi aksi kita nggak mungkin sendiri. Tapi kemudian kalau kolaborasi itu bisa kita menetapkan, kita pakai pola ABCGM, Iya. academic, business, community, kemudian government. Iya. Semua pihak ini kalau istilah lainnya adalah stakeholder. Kalau sudah bergandengan tangan menjadi satu kepedulian dan dekat untuk membangun komunitas promosi, saya yakin itu jauh lebih sangat. Dan saya terima kasih kepada masyarakat Kepulauan K yang saat ini sangat sadar tentang yang penting promosi destinasi di berbagai kepulauan, termasuk saudara-saudara di Kota Tua juga sudah mengangkat kamera tayang. Ini akan menambah melengkapi statement bahwa never ending attraction di Pulau K. Iya, setuju sekali. Emang sekarang digital tuh harus gembar Iya. ya Pak. Iya. Karena Pulau K ini sendiri saya lihat di Instagram, di TikTok itu Iya. juga namanya udah mulai naik Pak. Ya. Karena banyak influencer yang datang juga, Iya. mereka sudah bikin promosi video juga. Iya. Dan pastinya dengan promosi yang sudah dihadirkan, melalui juga ada pesona baru ya, destinasi wisata baru yang telah dihadirkan juga, ini diharapkan akan meningkatkan lagi tingkat pariwisata di Pulau K ini sendiri. Nah Pak, untuk akhir data mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk masyarakat, untuk mungkin datang ke Sail to Indonesia atau mau ngasih tips dan trik nih Pak untuk nanti datang, mungkin mereka bisa bikin mini vlog gitu Pak. Iya. Baik, sebelum saya lanjut ke closing statement, Iya. saya mau ingatkan stretching sedikit bahwa semua tempat, semua daya tarik punya tempat, punya nama dan punya wilayah. Iya. Saya kasih contoh, ada beberapa vlogger yang mengangkat Ngur Tapur. Mohon maaf sekali, Ngur Tapur Tual, Maluku Tenggara. Iya. Nah, ini pasti akan menjadi masalah ya. Masalah bagi masyarakat pada umumnya. Kalau misalnya menyebut Ngur Tapur, itu baginya Ngur Tapur Maluku Tenggara. Atau misalnya Pahit Kota Tua dan Ngur Blawat Maluku Tenggara. Ini juga menjadi satu kesamaan persepsi. Nah, seterusnya saya mau bilang bahwa mari silakan berkunjung ke Pantai Ngerorat. Saat ini kami lagi menyiapkan untuk kesiapan Sail Indonesia pada tanggal 21 sampai 27 Juli, dan tempat di Ngerorat itu cukup instagramable ya, apalagi Sangat sih, Pak. milenial dan generasi alpha. Ini jadi tempat untuk berselfie. Mari kita berpromosi untuk kepentingan Kepulauan K, berbicara tentang planet prosperity dan planet people and prosperity harus kita wujudkan menuju pada Maluku Tenggara hebat dan masyarakat K yang sejahtera melalui pariwisata. Mari kita ambil manfaat dari pengembangan pariwisata melalui promosi yang seluas-luasnya. Kita yakinkan wisatawan asing bahwa K is safe to visit, K is comfort to visit. Terima kasih. K safe for visit. Oke, untuk Pak Erick sendiri mungkin closing statement-nya Pak. Ya, baik. Kalau dari kami sendiri, pertama mau terima kasih kepada Pak Bupati Maluku Tenggara, Pak Muhammad Zainal dan Pak Wakil Bupati Maluku Tenggara, Pak Kades sudah mempercayakan Jawa Barat dan Komite Tabun sebagai tuan rumah untuk Wonderful Sail dan MTK 2025. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Selanjutnya kami mungkin bisa berharap kepada seluruh masyarakat Kepulauan K, mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan kebersihan daerah kita. Iya, betul. Karena dengan hal kayak gini kita sangat mensupport pembangunan dan perkembangan pariwisata di Maluku Tenggara. Iya. Dan kepada pemerintah daerah tetap semangat untuk membangun daerah ini, dan kepada masyarakat
Lord Labang Hindartaban sendiri, mari kita semangat, ketemu saya ketemu kampung, mari sama-sama berjuang maju dan membangun Nirwana, membangun ketemu kampung. Demikian. Iya. Obrolan yang sangat menyenangkan ya, karena kita di obrolan ini kita menemukan satu hal yang menarik, yaitu Pulau K kembali menjadi sebuah tuan rumah, untuk enter dan exit point sail to Indonesia. Dan tentunya sangat ditunggu new phase of Nirwana ini nantinya, karena ini bisa menjadi alternatif healing untuk kita para generasi milenial, Gen Z, Gen Alpha semuanya ya, yang mungkin kan kalau sekarang Gen Alpha kan lebih ke ini ya Pak, saya pusing gitu ya kalau lihat rame gitu. Nah ini nih jadi menarik sekali, jadi tempat yang menarik sekali karena ketenangannya. Oke, dan jangan lupa juga untuk datang di Sail to Indonesia, di mana rangkaian acaranya ini akan berlangsung dari tanggal 21 sampai 27 Juli di Desa Owadertaun dan tepatnya di Pantai Nirwana. Di situ akan ada banyak sekali atraksi adat, lalu juga pentas seni, kuliner, lengkap semuanya. Datang aja dan jangan lupa juga bikin momen, capture momen, tapi jangan tinggalkan sampah di pantai tersebut ya. Yang ditinggalkan kalau misalnya kata pamflet-pamflet, tinggalkan kenangan gitu, bukan sampahnya. Nah Pak, di setiap acara pasti ada tagline atau tema atau juga jargon. Nah, kalau Sail to Indonesia jargonnya apa nih Pak tahun ini? Nah, sebuah kegiatan yang seperti Sail to Indonesia adalah mengarungi dan menikmati laut Nusantara. Mengarungi dan menikmati laut Nusantara. Oke. Ya, mungkin kita bisa nanti bareng-bareng ya Pak ya? Boleh. Nah, kemudian kalau dengan Kemenpar ya, Kementerian Pariwisata, kita selalu punya salam. Ya, kalau di RRI punya salam, kami punya salam juga nih. Misalnya kalau kita sebut salam pesona Indonesia, kita jawab wonderful Indonesia. Oke. Nah, salam pesona Indonesia kita sebut wonderful Indonesia. Kalau di K sendiri kita menyebut exotic K. Exotic K. Ya, exotic K. Negara hebat. Siap. Nah, itu dia obrolan kita bersama dengan Pak Kadis Pariwisata dari Maluku Tenggara dan juga perwakilan tokoh pemuda Lord Labai, Kak Erik Rahatbau. Dan untuk menutup perjumpaan kita di podcast hari ini, kita mau sama-sama serukan jargon daripada Sail to Indonesia dan juga Wonderful Indonesia. Nanti mungkin Pak Budi bisa ini ya, bisa pimpin kita ya Pak. Baik. Oke, di kamera di tengah ini Pak. Ayo silakan kita. Baik, sama-sama kita mengarungi dan menikmati laut Nusantara. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia, exotic Maluku Tenggara. Sampai jumpa. Yeay.